Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kita ketemu Bang. Siap. Kita yang terima kasih nih Bang Luki ngajak silaturahmi pada pagi hari yang menarik ini. Ya Bang, to the point Bang. Kenapa maju Bang? Ya karena memang kita nggak biasa mundur. Oke. Jadi kita harus Gas. maju. Di satu sisi saya ini memang tipikalnya senang bersilaturahmi. Ya. Ikatan alumni ini salah satu bentuk silaturahmi aja. Jadi maju juga bukan untuk bertanding, tetapi bagaimana silaturahmi, ide-ide ya antar semua yang maju melemparkan ide, bagaimana komunitas alumni, bagaimana keluarga alumni, bagaimana organisasi ikatan alumni ini kita kelola, kita tempatkan ke depan. Nanti kan anggota yang menilai, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah sebenarnya. Anggota melihat 4 tahun ke depan cocoknya bagaimana, ya tentu dari silaturahmi ide-ide ini. Siap Bang. Nah, kalau startingnya dari silaturahmi, kan banyak metodenya Bang. Ya. Tapi ini saya nggak tahu Abang sama atau nggak pengalamannya dengan saya. Saya juga dulu coba-cobalah silaturahmi sini, silaturahmi sama. Nah, entah kenapa, akhirnya yang kalau dihitung waktu paling lama itu di Ikatan Alumni ITB. Kalau startingnya dulu ya dari mesin lah gitu ya. Kemudian makin kesini mungkin juga urusan-urusan makin sedikit lebih luas. Jadi antar jurusan itu ya cukup sering berinteraksi. Kalau Abang ngelihatnya gimana nih kira-kira? Kenapa? Saya nggak tahu ya. Mungkin Abang juga main di tempat lain, tapi ya sekarang kan kita IAITB nih. Dalam artian silaturahmi gitu Bang. Ya memang unik juga ya kalau di audit seperti itu. Saya memang paling banyak aktifnya di Ikatan Alumni. Oke. Ya ikut di organisasi di luar tentu pasti ya. Tidak hanya ya ITB. Tapi kalau dihitung, kalau harus dihitung paling banyak ikut mana sih gitu? Ya harus diakui di ITB. Oke. Di ITB. Kenapa kira-kira Bang? Misteri juga buat saya kan? Iya, bagi saya juga setelah diaudit tadi misteri juga ternyata saya banyak kan ketemu dengan teman-teman alumni ITB ya, mungkin karena banyak bergaul di situ atau karena dianggap kuper juga kali ya, tidak bergaul keluar, tapi kita bergaul juga keluar. Tapi paling banyak memang di organisasi Ikatan Alumni. Kalau ketemu di daerah juga kan kita ada, enaknya Ikatan Alumni ITB kan tidak hanya di Jakarta atau di Jawa Barat paling banyak ya. Sekarang saya di Jogja juga teman-teman Pengda DIY. DIY ya. Betul Bang. Saya juga ngerasain ketika nekat pindah ke luar negeri ya, yang salah satu yang cukup solid memang Ikatan Alumni ITB inilah di negara tersebut ya. Iya, iya. Nah, ada 2 pertanyaan yang sekarang Bang. Yang pertama, ini kan pengalaman kita Bang. Bisa jadi mungkin tidak sama dengan pengalaman teman-teman lain. Masing-masing orang berbeda. Ya, kita kan sekarang worry lah. Kalau istilah saya, mungkin istilah Bang lebih soft lah. Biasanya Bang punya istilah yang lebih tepat lah gitu ya. Bahwa yang bersedia untuk ngeklik masuk DPT ini kan baru sekitar 10%. Kurang lebih lah dari data yang kita ada. Sebetulnya data ini kan data lulus lah ya, kira-kira 170.000, sedangkan kita yang teman-teman tidak sampai selesai juga kan masuk ke Ikatan Alumni ITB, artinya bisa jadi angka itu sebetulnya membengkak 230.000 gitu ya. Ya kurang lebih lah ya, karena sempat ada yang mencari tahu kurang lebih 230.000. Kira-kira kenapa dan apa yang bisa kita lakukan? Itu satu. Yang satu lagi ya nanti mohon sapaannya juga ke teman-teman. Apa sih yang diharapkan dari teman-teman untuk kita, untuk Abang atau untuk IAITB? Oke.
Terima kasih Bang Luki ya. Memang ini pertanyaan yang selalu muncul. Per tahun ini informasinya kan lebih dari 170.000 yang sudah pernah diwisuda Ya, betul. dari Institut Teknologi Bandung. Sementara Ikatan Alumni ITB melihat yang namanya alumni ITB itu tidak mesti yang diwisuda. Ya. Betul. Jadi anggaplah misalnya 5-10% ya dari masuk ke ITB dan tidak diwisuda berarti ya 180-200.000. Lebih kurang mestinya anggota aktif atau ya tentu ada yang sudah berpulang, ada yang sakit. Memang kami dengar baru 21.000 yang mencoba mendaftarkan diri. Dari jumlah anggota tadi itu pun yang sudah bisa disesuaikan namanya dengan database itu sekitar 18.000. 18.000. Nah, dari 18.000 ini yang sudah betul-betul lolos sebagai calon pemilih itu sekitar 16.000. Nah, ini tantangan tersendiri memang begitu banyaknya alumni tapi belum semua aktif. Tentu banyak hal yang bisa kita jadikan alasan. Yang pertama, database yang kita miliki ini kan baru nama dan NIM. Ya. Nah, ketika kita ingin menjangkau mereka, kita membutuhkan usaha-usaha yang tentunya lebih daripada yang lain. Nah, disinilah sebenarnya peran Ikatan Alumni Prodi, Ikatan Alumni Komisariat yang biasanya berbasis angkatan atau hobi, kemudian pengurus daerah. Nah, kalau pengurus daerah, Prodi, Komisariat ini database-nya ini sudah bagus dan ada saling percaya di antara kita dan bisa dikonsolidasi di pengurus pusat, memang bisa kita sapa dengan baik. Nah, ini yang belum terkonsolidasi kan selama ini, sehingga sapaan langsung dari pengurus pusat itu ke alumni kita secara keseluruhan belum berjalan dengan baik. Tapi kalau kita lihat dari pemilih tadi dari tahun ke tahun sebenarnya sudah ada kemajuan. Betul, itu ada peningkatan terus-menerus. Nah, bagaimana Ikatan Alumni mesti menjalankan ke depan? Menurut kami kerjasama dan kolaborasi dengan ITB. ITB ya. Nah, khususnya kantor kealumnian. Kantor kealumnian itu punya data sebenarnya, punya data. Seingat saya di kongres tahun sebelumnya kita itu minta tolong juga dengan direktur kealumnian itu broadcast untuk mendaftarkan diri itu bukan hanya panitia. Oh, oke. Tapi juga ITB. Nah, ITB melalui direktur kealumnian itu mengingatkan bahwa Ikatan Alumni sedang membuka pendaftaran untuk pemilih dan akan ditutup 1 minggu yang akan datang. Ini kita minta tolong resmi ke ITB sehingga keikutsertaan bisa meningkat dengan baik. Betul. Nah, ke depan ini yang harus kita lakukan. Inilah yang kami sebut itu Ganesha Circle itu sebenarnya. Ganesha Circle. Bagaimana kita bisa memetakan alumni kita itu ada di mana, potensinya apa, secara spasial. Jadi nanti ketika saya pergi ke satu daerah misalnya, udah tahu alumni ITB ada di sini. Ya. Atau Mas Luki pergi ke anggaplah kabupaten Maluku Tenggara, karena saya ingat Maluku Tenggara ini kebetulan tadi siang ketemu dengan teman-teman UGM cerita ada KKN di sana yang ini kita bisa mendeteksi di sini ada alumni kami. Karena ada satu jurusan di ITB itu sebenarnya bukan hanya satu ya, tapi jurusan yang banyak diminati oleh pemerintah daerah. Itu jurusan tata kota. Planologi. Planologi. Nah, itu hampir
PNS dari semua kabupaten itu pernah ada yang sekolah di Oh, oke. jurusan perencanaan wilayah. Perencanaan wilayah. Nah, ini mestinya bisa kita ajak kabupaten mana aja alumni mereka, sehingga ketika kita ke kabupaten manapun kita bisa. Betul. Kalau Ikatan Alumni ITB ini punya anggota di setiap kabupaten di Indonesia, Iya. secara keterhubungan wilayah kita udah setingkat dengan Pemerintah. ya setingkat dengan partai politik Partai politik. yang mereka punya cabang di kabupaten kota. Iya, betul. Kita pun punya anggota. Kalau ada kejadian ataupun ada satu informasi yang ingin kita distribusikan secara nasional, sudah bisa sampai ke minimal level ibu kota kabupaten. Bayangkan, ini kan bukan sesuatu yang mudah menyampaikan informasinya. Iya, betul. Tapi ketika ini kita belum punya, kita tersendat. Sekarang paling cepat kita itu kan di level provinsi karena kita punya Pengda ya. Pengda rata-rata di ibu kota provinsi. Nah, kalau kita sudah bisa pendekatan langsung ke anggota ini ke kabupaten, distribusi informasi dan juga informasi dari lapangan. Ketika ada misalnya kejadian di satu kabupaten, kita ingin verifikasi informasi, kita bisa lebih cepat lebih cepat gitu. Jadi bisa menghindari hoax dan lain-lain. Nah, sekarang IITB ini kenapa mesti seperti itu? Ini kan bukan organisasi yang politik tadi kita guyonin ya. Bukan juga organisasi bisnis, tetapi organisasi kemasyarakatan yang anggotanya punya satu kesamaan masa lalu. Masa lalu dalam arti kata sekolah di ITB. Nah, organisasi ini kan dibangun supaya bisa bersinergi tentu alumni-alumni ITB ini memberikan kekuatan baru kepada bangsa melalui ya pemanfaatan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, sains kan baru sekarang kita juga ada humaniora. Nah, hal-hal baru ini kalau kita ingin diseminasi cepat dengan itu tadi, ketika ada problem juga dari daerah bisa kita urun rembuk kepada pemerintah. Nah, ini sebenarnya harusnya peran Ikatan Alumni. Ikatan Alumni itu pemerintah sekarang bicara misalnya apa? Koperasi Merah Putih. Niatnya bagus, bagaimana penguatan ekonomi masyarakat melalui koperasi. Koperasi kan artinya keanggotaannya masyarakat. Tapi kan niat baik, ide baik, belum tentu baik kalau dipaksa seragam dan serentak. Iya, betul. Nah, ini IITB sebenarnya kalau kita punya informasi yang valid dari seluruh tanah air, kita bisa berbicara ke Presiden. Pak, idenya bagus, Pak. Tapi bertahap. Gitu. Kalau semuanya seragam, serentak, apa bagus? Karena ada satu desa sudah maju, ada satu desa masih tertinggal. Iya, betul. Tiba-tiba dibuat program yang sama, seragam. Bagaimana risikonya nih? Betul. Nah, IITB bisa bicara seperti itu. IITB bisa berbicara juga misalnya koperasi ini sebelum dibangun koperasi, digitalisasi desanya dulu mungkin, Pak. Sebelum digitalisasi apa? Peta dasar desanya dulu. Nah, ini kan sangat ITB banget ini sebenarnya. Betul. Ketika Bapak mau membangun desa, kalau peta dasarnya tidak clear, data-data sumber daya manusia maupun sumber daya lahan tidak clear, nanti kebijakan salah lagi. Nah, ini sebenarnya bisa diberikan oleh IITB kalau potensi-potensi yang ada ini kita manfaatkan dengan baik. Nah, tadi yang agak lompat memang, Bang. Apa harapan dari alumni terhadap IA atau mungkin yang Abang ingin sampaikan ke teman-teman alumni? Kepada teman-teman alumni, saya berharap
agar kita bisa memanfaatkan momentum Kongres tahun ini sebagai konsolidasi data, konsolidasi pemikiran, dan konsolidasi gerak agar kita bisa memberikan manfaat kepada diri kita sendiri sebagai anggota, kepada organisasi, kepada ITB sebagai ibu yang melahirkan kita, kepada adik-adik kita di ITB, dan tentunya untuk bangsa dan negara. Nah, kami sampaikan tadi konsolidasi data. Siapapun yang mau kita pilih, nah, siapapun itu, atau bahkan tidak mau memilih pun, kami berharap kesediaan dari seluruh alumni untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih, karena inilah data berkelanjutan kita. Betul. Siapapun nanti yang akan terpilih, siapapun pengurus, dari data inilah mereka akan bekerja untuk membangun database yang baik di Ikatan Alumni. Di pengurus sekarang dan pengurus sebelumnya juga sudah menyusun ya, tahun ini launching program Konektia ya. Nah, ini akan saling menguatkan datanya. Jadi ada yang sudah masuk sebagian di Konektia, nanti pasca kongres ini tentu diintegrasikan data pemilih dan data Konektia, yang harapan kita nanti terus bertumbuh. Nah, ini kalau udah begini, yang kita sebut dengan Ganesha Circle Database itu bisa hidup. Kita punya wahana mempromosikan produk-produk alumni ITB. Produk alumni ITB tentu produk TKDN-nya yang lebih tinggi dong. Kalau TKDN-nya udah bagus, pengusahanya juga kita, jam kerja bangsa Indonesia tentu bisa lebih baik lagi ya. Kesejahteraan itu kan bisa tercapai bersama-sama. Kita runut-runutkan dulu Bang. Tadi Ganesha Circle, kemudian Ganesha Bus ya. Iya. Sama satu lagi Ganesha Care. Ganesha Care. Nah, ini yang memang selalu menghantui pikiran saya, itu yang bukan mesti. Ini syarat awal yang harus untuk kita jalankan organisasi ini dengan baik ke depannya. Database tadi yang bukan lagi seperti tempo dulu tabel, tapi kita database sudah spasial. Kalau database sudah baik, hubungan kekeluargaan menguat, rasa cinta kepada kesukaan kepada organisasi menguat. Nah, ini dia bisa bergeser. Kita mau membantu teman, kalau datanya nggak tahu gimana? Ya, betul. Nah, kita mau mengajak teman berkolaborasi. Nah, ini kami berkeyakinan kita bisa masuk ke tahap kedua, itu Ganesha Bus. Itu artinya kita saling memanggungkan ya, saling mengangkat, saling mendorong. Tidak ada yang senior, tidak ada yang junior, masing-masing punya kebutuhan yang tentu berbeda. Kebutuhan junior kadang-kadang bisa diisi oleh senior juga. Apa? Kebutuhan pos industri pengen sharing. Yang junior baru mau masuk industri pengen mendengar pengalaman. Sama-sama kebutuhan. Satu memberi, satu mendengar, tapi itu juga kebutuhan. Nah, ini kalau ini sudah berjalan, kekerabatan makin kuat, kami yakin geser kita ke klaster ketiga, itu Ganesha Care. Kata kuncinya kan sebenarnya kepedulian itu. Jadi kalau kata orang tua kita dulu, suka rela. Organisasi Ikatan Alumni ITB, organisasi suka rela. Kalau sudah suka, dia akan rela. Relanya jadi care itu. Ya, dia rela untuk mensupport organisasi, membiayai organisasi. Tentu masing-masing sesuai dengan kemampuan. Tidak mesti selalu berpikir dana, pikiran, tenaga, jejaring. Nah, ini kan kerelaan. Kepedulian kepada organisasi. Kepedulian kepada organisasi akan menurun pada kepedulian sesama anggota, kembali lagi kepedulian kepada ITB, kepedulian kepada adik-adik ITB dan bangsa. Apakah ini sudah berjalan? Sebenarnya sudah berjalan, tapi belum secara berjamaah. Gitu. Jadi sendiri-sendiri, Lucky buat program, Bang Jack buat program, Mas Gembong juga punya program, Prodi mungkin punya program,
komisariat punya program, tapi kan kita harus gaungkan sebagai sebuah gerakan ikatan alumni. Ya. Nah, nanti ikatan alumni kelihatan genrenya. Ikatan alumni ITB itu apa sih? Gitu. Oh, ikatan alumni akan mengerjakan ujungnya pada care kepada anggota, pada ITB, pada bangsa, kepada mahasiswa ITB. Menuju care inilah tadi yang harus dijalankan. Apakah kegiatan-kegiatan seperti olahraga, kebudayaan itu akan ditinggalkan? Tidak, itu bagian dari menghidupkan menuju ke sana. Oke. Menuju ke care. Tapi kita harus punya satu program. ITB, Institut Teknologi Bandung. Teknologi, berarti kita berbicara ekosistemnya. Nah, ekosistem teknologi ini kita harus gaungkan terus ini. Ya. Siapapun pemimpinnya, siapapun industrialisnya, kita gaungkan terus. Bagaimana ekosistem kemandirian teknologi kita. Bagaimana SDM-nya. Nah, ini harus dibicarakan terus oleh ikatan alumni. Oke. Gitu, Bang. Nah, masuk ke masalah, Bang. Ya. Masalah dua nih kalau dari yang sisi pendekatan Abang menurut saya ya. Yang pertama adalah memang database ini oke lah. Cuma kan sampai sekarang juga mungkin karena kita tadi versi saya tadi Abang juga sudah singgung ada misalnya ada kepercayaan di situ, ada care di situ gitu. Karena mungkin kita hal-hal itu masih kurang sehingga kita khawatir kalau data kita disalahgunakan. Satu. Yang kedua, dari sisi kita kan memang sudah ada Pengda, Pengjur, Komisariat, Penglu gitu ya. Tapi sekarang yang terkecil kan mungkin komisariat lah, dalam artian kecil karena dia bisa berbentuk hobi gitu. Iya. Yang lain kan mungkin harus provinsi, harus jurusan, harus negara bahkan kan ya. Tapi saya melihat banyak teman-teman yang merasa quote-unquote kurang terakomodir karena di komisariat ini mewajibkan dia harus ada ketua, bendahara, sekretaris dan seterusnya. Padahal seringkali komunitas itu tidak berkeinginan atau mungkin enggan untuk melakukan pemilihan ketua. Ya. Ini kira-kira gimana nih Bang? Dua sisi yang dua hal menarik. Memang berbeda, tapi ini masalah yang kita hadapi langsung. Betul, Bang Luki. Jadi ini memang menarik di ikatan alumni ini, terutama setelah kita pemerintah juga yang mewajibkan semuanya organisasi itu memilih perkumpulan, ormas, begitu ya. Dan berbadan hukum. Nah, di ikatan alumni ini juga ada yang sudah berbadan hukum. Oke. Di luar dari ikatan alumni sendiri. Di luar ikatan alumni. Misalnya ikatan alumni prodi. Atau komisariat. Ada juga yang membentuk yayasan. Betul. Yang tentu secara legal formalnya berbeda-beda. Nah, ini memang yang harus kita bicarakan ke depan. Oke. Apakah komisariat, prodi, Pengda, Penglu ini kita dudukkan kembali keberadaannya, bagaimana? Karena hubungan satu dengan yang lain. Kemudian terkait dengan grup-grup minat. Betul. Nah, makanya atau bahkan angkatan yang belum berkenan memilih ketua angkatannya. Iya. Nah, inilah maka kami menyebut namanya strategi gelar tikar itu. Oke, siap. Jadi gelar tikar itu pendekatan kita itu kan anggota. Betul. Anggota kita itu ada dari prodi. Yang pasti kan sebenarnya kita dua ya. Ketika kita masuk ITB itu ada jurusannya, ada angkatannya. Iya, pasti. Setelah kita tamat, kita ada tempat tinggal, maka kita Pengda namanya. Iya, betul. Nah, jadi yang dua ini kan sebenarnya sudah ex officio kita terima. Oh iya. Luki nggak bisa mau pindah ke angkatan 2004. Iya, betul. Tapi masih bisa pindah ke angkatan 2026. Nambah. Iya. Sekolah lagi. Sekolah lagi. Ini 2025 udah tutup. Betul. 2026 masih bisa sekolah lagi gitu. Tapi dan jurusan juga sudah
Betul. Jelas, Sudah mesin jelas, gitu betul. kan gitu. Nah, ini oke. Nah, ketika grup minat, Mm-mm. apakah harus diformalkan Oke, oke. gitu? Dan apa yang terjadi kalau tidak diformalkan? Iya. Nah, ini sebenarnya dengan strategi gelar tikar ini harusnya semuanya bisa kita akomodir. Baik, baik. Nah, yang disebut dengan akomodir itu pun harus kita pahami bersama. IA ini kan juga bukan sinterklas yang bantu ini bantu itu. Tapi IA ini adalah ruang bersama. Oke. Semua bisa tumbuh, semua bisa berkreasi. Jadi ketika ada grup minat, kita mau ini, oke. Dan menurut kami ini sebenarnya sudah berjalan ya. Sekre ini kan terbuka untuk semuanya. Betul. Memanfaatkan. Betul. Jadi ada yang anggotanya 10 orang ngumpul, toh kan di sini nggak diregistrasi. Betul. Datang, silahkan digunakan dan disiapkan kopi, teh itu selalu disiapkan. Ya. Nah ini tinggal kemauan sebenarnya. Atau ada yang tidak terinformasikan. Mungkin ada sebagian merasa, wah kita kan belum formal, apa kita boleh ke sana. Nah ini sebenarnya tinggal komunikasi aja ya, komunikasi. Tapi bagaimana kedudukannya kembali lagi tadi, ini memang menurut kami harus menjadi perhatian kita juga dan mungkin tidak bisa diselesaikan setahun 2 tahun. Siap, siap, Bang. Karena ada beberapa jurusan yang kami dapat informasi mereka juga punya ADART yang dilaporkan ke Kumham juga. Betul, sebagai organisasi. betul. Dan kadang sedikit berbeda karena ADART kita kan meminta quote-unquote 4 tahun. Iya. Ada yang 3 tahun ada yang 5 mereka. tahun. Ada yang 5 tahun. Persis. Ya. Nah, Betul, Bang. Betul. Jadi ini jebakan formal ini. Salah satu jebakan formal ini ketika kongres ini. Oke. Di ADART kita itu memang disebut yang berhak menggunakan hak pilih itu mendaftarkan diri. Betul. Betul. Gitu. Jadi ada yang komplain, kenapa nggak otomatis semua menjadi DPT? Oh ya, kan kau tahu aku S1, S2 ITB, kan gitu. Betul. Nah inilah kita terjebak di formalitas. Mungkin nanti ke depan pun pasal tentang itu harus kita ubah. Atau mendaftarkan diri itu diterjemahkan lebih mudah ya. Pernah mendaftarkan diri sekali dianggap aktivasi. Sebenarnya kan sekarang udah dimudahkan ya. Iya, sekarang yang dimudahkan. memilih 4 tahun yang lalu tinggal aktivasi tinggal aja. Aktivasi. Bahkan tidak perlu video-video juga enggak. Iya, tinggal klik ya saya adalah yang bersangkutan kira-kira seperti itu. Banyak memang PR kita Bang Luki, banyak. Siapa? Banyak PR. Makanya ke depan itu kami berkeyakinan siapapun yang terpilih, sekretariat itu harus betul-betul dihidupkan, khususnya mengaktifasi komunikasi dengan seluruh stakeholder. Kalau kami kan dengan gelar tikar itu menawarkan minimal kita ada 3 bulan sekali, walaupun bukan dalam bentuk rakernas. Oke. Jadi kan sekarang bisa forum komunikasi atau apa yang kita update 3 bulanan dengan seluruh stakeholder lah ya. Apalagi sekarang kan terbuka dengan Zoom, jadi tidak mesti harus berangkat apa segala macam, tapi ada keterbukaan. 3 bulan ini kita sudah progres di mana, 3 bulan ke depan bagaimana, mungkin ada program-program yang tiba-tiba muncul dari stakeholder, kita bisa saling support di mana, gotong royongnya di mana, sehingga ketika ada rakernas yang diwajibkan setahun sekali itu, apa yang dirapatkan di 2025 misalnya, 2026 sudah siap lah ya. Tercapai semuanya, karena 3 bulan sekali saling mengingatkan dan saling membantu. Saling membantu. Ini loh kemarin kita rakernas nih. Kalau sekarang kan seolah-olah semua menjadi beban pengurus pusat, pengurus
yang lain ingin membantu kagok. Iya, betul. Gitu, karena nggak dikomunikasikan. Sementara pengurus pusat juga voluntary. Iya, Pas lagi senggang, betul. energi. Energi, Yang kita tidak tahu fasenya. betul. Tiba-tiba ada satu fase semuanya padat. Oke, Organisasi jadi nggak ini kan. iya. Organisasi jadi, Ketika semua senggang, organisasi memang betul. iya, Eh, apa namanya? Ya ada selalu kegiatan begitulah. Tapi ada kalanya kan ada yang punya kesibukan lain yang bukan berarti tidak mengindahkan ikatan alumni, Iya. cuman ada lagi fokus gitu. Tapi kan bisa jadi ini semua berbarengan. iya, betul, betul, betul. Nah, kalau tadi yang database spasial, ini kan agak sulit ya Bang ya. Nah, tapi sebelum masuk ke sulit itu, yang apa, kan biasalah kekhawatiran itu, bahkan sekarang pun banyak kekhawatiran untuk mendaftar jadi DPT. Karena Betul. data-data walaupun kita juga sudah sangat mudahkan sekali, Iya. tidak perlu upload apapun lah istilahnya. Nah, gimana Bang itu? Nah, memang inilah pentingnya kita menunjukkan bahwa kita layak dipercaya. Oke. Nah, itu tentu dari kerja-kerja. Maka tadi kami ceritakan perlu ada pertemuan 3 bulanan antar stakeholder. Kita laporkan apa yang sudah dikerjakan. Kami yakin tahun kedua, tahun ketiga kepercayaan itu akan ada. Yang kedua tentu strategi kita harus bergandengan dengan ITB. Oke. Harus bergandengan dengan ITB. Jadi, dengan membawa nama ITB itu tentu kan lebih Iya. meningkatkan kepercayaan dari anggota juga. Nah, kemudian yang ketiga, bagi anggota yang sudah mendaftarkan itu memang kita buat reward. Oke. Ya, rewardnya itu apakah setiap tahun, setiap dia ulang tahun kita kirim Oh. ada ucapan selamat lah ke emailnya Ya, atau ya. ke WA yang dia Betul. kirim. Nah, ini kan sebenarnya bisa kerjasama ya, Ya. kolaborasi dengan sistem yang bisa otomatis ya dari data. Saya yakin dengan itu ada kepercayaan, oh iya ya, data saya ini ternyata bermanfaat. Iya. Atau misalnya kita kasih hak mereka punya email. Iya. Iya kan? Punya email. Dulu ITB itu kan punya email Alumni sempat waktu itu. Betul. forwarding apa istilahnya itu ya. Iya. Tahun 2011, 2012 Betul. itu dulu Mas Basuki Suhardiman itu minta tolong perangkatan penjurusan itu supaya ada membantu teman-temannya Betul. verifikator. Ya, Oh bener nggak Luki ini yang Ya, ini ya. gitu. Pola-pola bottom up dulu Ya, dibuat sama Mas Basuki itu. Nah itu juga salah satu. Betul. Menarik banget sih. Ada reward ini yang Reward. kita selama ini agak kurang. Iya karena semua volunteer. Volunteer. Jadi website kadang-kadang pas lagi energik itu diupdate, pas lagi tidak energik Iya, betul banget. lupa. Oke. Nah, balik lagi yang spasial tadi. Berarti mungkin tidak terlalu detail, tapi setidaknya kebayang lah ya Bang, di kota ini ada siapa aja. Iya, nah kalau bicara spasial kita ahlinya kan ada jurusan geodesi. Ya, betul. Nah, nanti kita minta ikatan alumni geodesi. Oke. Ikatan alumni geodesi ya dong bantu spasialnya. Ikatan alumni informatika buat dong sistemnya. Stay elektro ini kan bantu konektif. Ya, Ini kan bentuk sebenarnya Iya, contohnya elektro ini. Nah, nanti kita kasih tahu ke umum bahwa sistem ini sumbangan dari ikatan alumni ini. Nah, mereka kan merasa terapresiasi nih. Betul. Kalau kita nggak kasih tahu ke publik, mereka wah ini iya kooptasi kita ini. Iya. Kita yang bikin sistemnya, iya yang pamer kan gitu. Tapi kita kan perlu berterima kasih, semua orang tahu, tapi itu sudah bahasa kerennya udah mewakafkan karyanya atas nama IA. Ya, model seperti itu. Baik Bang, sebelum saya masuk ke hal-hal teknis, saya mau apresiasi dulu. Jadi
berawal sebetulnya ketika Abang menyampaikan gelar tikar, saya agak curiga. Ini Bang Angin nggak punya program. Tapi setelah saya dengarkan gitu ya teman-teman keluh kesahnya lah, quote-unquote keluh kesahnya, termasuk juga panitia, termasuk juga ya teman-teman yang cukup aktif dan care dengan IAITB, saya nangkep ya memang salah satu poin permasalahan challenge kita adalah baru sekitar 10% tadi yang bersedia engage dengan IA secara langsung melalui DPT. Padahal kan memang setiap 4 tahun sekali IAITB memaksa diri untuk membuka ke semua anggota kan dengan pemilu itu. Dan semua anggota di encourage kan gitu ya. Bahkan di encourage, dimudahkan semaksimal yang bisa kita lakukan saat ini. Betul memang banyak yang komplain kenapa tidak otomatis, kenapa ini, tapi kan itu juga untuk menjaga suara mereka. Biar masing-masing itu real bahwa itu alumni yang sebenarnya kan gitu ya. Nah, jadi saya rasa gelar tikar ini memang poin yang sangat penting di masa sekarang, termasuk juga teman-teman yang sudah aktif, mungkin mereka punya masalah yang selama ini IA sudah berjuang, seperti kita tahu sudah ribuan lah kalau misalnya 4 tahun terakhir dikumpulkan satu persatu kegiatannya, tapi nyatanya masih banyak yang merasa apa manfaat IA untuk kami gitu ya. Artinya ya mungkin ya dengan menggelar tikar ini semuanya boleh lah gitu ya, boleh berargumentasi dan juga boleh melakukan secara langsung. Artinya Abang membuka diri semaksimal mungkin untuk teman-teman semua. Oke, nah hal-hal teknis tadi sebetulnya sudah Abang sampaikan juga, misalnya gelar tikar itu nanti gimana, berapa lama. Nah tapi ini ada yang pertanyaan-pertanyaan teknis lain Bang. Satu misalnya, kalau orang mau bisnis itu kan selalu biasanya menghubungi orang tertentu untuk minta dipertemukan gitu ya, itu satu. Artinya apa nih apa yang menurut Abang gimana nih baiknya gitu ya, itu satu lah. Yang kedua, kita kan case terutama 4 tahun terakhir adalah beasiswa ya. Kita selalu menyalahkan ya sebagian besar dari kita, nggak semuanya dari kita, sebagian besar dari kita menyalahkan sistem masuk yang mungkin kurang selektif sehingga banyak yang asal pilih jumlah SPP tapi ternyata memang kemudian ada kendala gitu. Tapi kan mungkin juga ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan, karena selama ini yang kita lakukan kayak nambal aja gitu. Mohon arahan kalau ini dari Abang. Ya, memang terkait dengan SPP itu kan rezeki. Betul. Jadi hari ini misalnya ya, ada orang tuanya bisnisnya sukses. Oke. Kan nggak ada jaminan besok lusa juga sukses. Betul. Dan ada juga yang anak yatim, macam-macam lah alasan. Betul. Ya. Tapi saya berkeyakinan tidak semuanya harus disalahkan ke ITB. Oke. Gitu. ITB sudah berusaha keras menyelenggarakan pendidikan, menjaga kurikulum, mempertahankan kualitas dosen-dosen, mempertahankan kualitas sistem. Saatnya kita juga ikut membantu. Oke. Gitu. Jadi kita kan sudah tamat dari ITB. Tentu secara umum, tidak semuanya juga. Ada juga 1-2 teman kita yang mendapatkan cobaan, bisnisnya tidak pas, begitu. Tapi yang punya kelonggaran rezeki ini, kita harapkan bisa bergotong royong. Siap. Membantu untuk beasiswa. Nah ini yang kami sebut tadi Ganesha Care itu mestinya ke arah sana. Pengelolaannya bisa bermacam-macam ya. Ada, kalau kita lihat di media sosial itu pun kita tidak kenal, tapi program mereka menyentuh, itu pun kita mau mendukung. Apalagi
kampus kita yang dari situ Iya, kita betul, betul. tamat. Nah, yang penting pengelolaannya terencana, pengelolaannya transparan, tidak ada Rp1 pun support anggota yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pemanfaatannya. Kemudian pemilihan penerima beasiswanya juga misalnya bisa terencana sejak awal. Ya. Contoh misalnya kami melihat di beberapa kali keliling, apakah beasiswa itu untuk anak-anak alumni yang kurang mampu. Beasiswa itu dari daerah-daerah yang diusulkan oleh alumni. Misalnya ada pengda-pengda yang ternyata anak-anak dari daerah itu kurang mampu. Atau jurusan-jurusan tertentu. Saya kira itu bisa dilakukan sebenarnya. Kami pernah mendengar dari beberapa kali laporan Rakernas. Yang kami ingat itu dulu Bangka Belitung misalnya punya program beasiswa itu. Bali punya program. Jadi sejak SMA pun itu anak-anak itu mereka persiapkan. Ada juga beberapa daerah yang buat bimbel gratis supaya bisa masuk ITB. Nah, ini sebenarnya sudah banyak model-model yang dilakukan. Tapi saya berkeyakinan ini harus ada program beasiswa. Berapapun jumlahnya, mungkin harus meningkat. Nah, kita tadi bicara 170.000 anggota. Kalau setiap anggota bersedekah Rp1.000 berarti 170 juta ya? Iya, betul. Rp1.000 satu kali Jumat berkah. Satu tahun kan 52 kali Jumat tuh. Betul. 52 kali 170 juta sudah sangat membantu untuk banyak pihak. Sekali, ya. Betul. 8,5 miliar atau 85 miliar ya? Setahun. Iya. Itu kalau 1.000 loh. Iya, betul. Kalau anggap yang bayar setengahnya setengah. Iya, betul. Kalau 2.000? Iya. Kalau 3.000? Kalau Rp3.000. Betul, Bang. Kita kalau Rp1.000 per hari per anggota 365.000 per anggota. Kalau yang ikut DPT aja kita anggap ini punya kepedulian tinggi nih. 21.000 yang mendaftar kita bulatkan ke 20.000. Masing-masing bersedekah setiap pagi, bangun pagi menyisihkan Rp1.000 untuk beasiswa ITB, mahasiswa ITB melalui Ikatan Alumni ITB. Sudah dapat 20 juta. 20 juta ya per hari. Kali 365 hari. Betul, Bang. Betul. Nah, ini secara angka sebenarnya tidak besar, menjadi besar adalah usaha kita mengistiqomahkan semuanya. 365.000 ini ketika kita lihat ada kasus-kasus insidental, besar-besar juga sumbangan teman-teman. Ini ada nih anak mahasiswa kalau nggak bisa bayar SPP lusa terancam DO. Gitu. Betul. Tapi kalau kita buat terencana, kami dengar kemarin Pak Tata itu, Pak Rektor ya. Beliau pun menganggarkan hampir 80 miliar setahun untuk beasiswa sebenarnya. Ada juga anggaran beliau. Kalau kita support lagi kan beliau lebih longgar ya. Lebih longgar. Baik. Pertanyaan terakhir yang tadi, Bang. Kalau bisnis, karena kan seringkali kita berkaitan dengan teman, berkaitan dengan IA, berharap bisnisnya makin bagus. Networkingnya makin baik. Nah, gimana tuh, Bang? Kami melihat ada sebenarnya di beberapa WA group itu sudah ada ya, yang interest group begitu. Menarik, 2-3 hari yang lalu ada yang menyampaikan, mungkin dibuat forum bisnis seperti forum kadinnya alumni. Iya, setuju, Bang. Nah, lagi-lagi ini bisa, kalau database kita tadi kan bagus. Iya. Kita udah klasterkan. Industri air minum siapa aja sih pelakunya? Ada, alumni ITB yang investor ini, alumni ITB yang pengelola ini, konsumen ini. Nah, ini konsumen besar misalnya.
energi terbarukan siapa, industri tekstil siapa. Iya. Nah, ini sebenarnya bisa lebih cepat jalan kalau kita punya data yang baik. Tetapi memulainya ada yang ide seperti itu, perlu kita angkat juga nih lurahnya. Iya, Iya, itu kita betul. bikin kadinnya. Pertemuan offline-nya di sekretariat IA, tinggal temukan aja. Apakah 1 bulan sekali forum bisnis? Ikatan Alumni Teknik Industri, saya kira sudah memulai itu. Oke. Dan sudah bagus. Ada podcastnya juga Ada IATI podcastnya, itu. ya, Avanti. Nah, pola-pola seperti itu Iya, kan iya, bisa betul. diangkat ke IITB. Iya, ITB. Kenapa yang baik kita harus malu untuk mengikutinya? Mengikutinya. Tinggal mengamplifikasi. Kalau tadinya di jurusan TI, tinggal diangkat ke lebih besar lagi. Siap. Oke, Pak Mail, kalau mau ngajak kemana kamera? Oleh Pak Angin. Oke. Oke. Jadi harapannya adalah Abang menyampaikan ajakan mungkin ya, atau baik kepada alumni ataupun ke orang yang punya teman alumni ITB. Ya. Karena bisa jadi kita juga harus mawas diri lah. Dalam artian bisa jadi teman-teman itu kurang terinformasi aja bahwa kita punya apalah acara atau apa yang kita sedang lakukan sekarang gitu. Nah, silahkan Bang. Baik, terima kasih teman-teman yang mendengarkan diskusi ini, khususnya alumni ITB. Sekali lagi kami berharap supaya kita semua bisa aktif di Kongres Ikatan Alumni ITB yang ke-11 yang akan dilaksanakan 20 Juli 2025. Ya, keaktifan dari teman-teman menentukan masa depan organisasi. Kembali lagi, pemilihan ketua umum itu bagian kecil dari kongres yang sangat besar. Dan juga teman-teman yang bukan alumni ITB tapi punya tetangga, punya teman yang alumni ITB, berkenan menyampaikan juga kepada temannya bahwa Ikatan Alumni ITB akan melaksanakan kongres pada tanggal 20 Juli 2025. Rapatnya akan dilaksanakan di Aula Barat ITB. Adapun khusus untuk materi isu pemilihan ketua umum akan dilaksanakan secara online pada 20 Juli 2025 tersebut. Karena itu perlu mendaftarkan diri melalui website iaitb.or.id sampai 16 Juni. Sampai 16 Juli masih ada waktu untuk mendaftarkan diri. Ya. Terima kasih. Tambahan dikit pertanyaan. Jadi kalau Abang jadi sekre masih di sini atau enggak? Ini kita memang pakai sekre, tapi saya rasa siapapun boleh pakai sekre juga kan ya. Gimana Bang? Atau mungkin Abang punya pikiran-pikiran lain? Itu kan pertanyaan banyak orang. Ya, semua orang bertanya apakah sekre IITB akan bertahan di Taman Patra? Iya. Ataukah mencari tempat lain ya? Sebenarnya Bang Luki bukan hanya sekre, program pun alumni ITB ini kepedulian kepada Ikatan Alumni cukup tinggi. Betul. Banyak sekali teman-teman yang saya jumpa, baik yang senior, sebaya maupun adik-adik, mengatakan saya punya program ini. IITB silahkan ikut bersama-sama. Apakah itu untuk supporting industri, apakah itu untuk program pemberdayaan masyarakat, silahkan IITB berkolaborasi dan ini diklaim sebagai program IITB ke depan. Wow, luar biasa ya. Pendanaan tidak dipikirkan. Maksudnya mereka sudah punya. Kalau kita upgrade ya tentu berkolaborasi, bergotong royong. Ada juga yang bertanya, sekretariat IITB itu kita masih ngontrak.
ada yang berpikir bagaimana apakah kita masih mengontrak di situ atau di tempat lain. Ya. Ada juga yang menyampaikan pesan, sekretariat nggak usah dipikiri, Oke. nanti urusan kami. Oh wow, betul. Nggak usah pindah, bahkan ngomong gitu. Oke. Nggak usah pindah di tempat yang sama. Oke. Jadi siapapun ini kita akan support. Jadi hal-hal seperti ini, kepedulian dari alumni itu cukup tinggi. Ya. Tugas kita jangan kecewakan mereka. Oke. Jangan kecewakan mereka, sehingga kepeduliannya itu jadi padam. Baik. Itu saya percaya. Apakah kita akan pilih ini sekretariat yang cukup ideal, Ya. Taman Patra ini, tinggal bagaimana meyakinkan seluruh anggota bahwa sekretariat ini bukan eksklusif. Betul. Saya pernah ketemu, ya saya malas ke sekretariat itu. Kenapa? Wah, takut orang rapat-rapat. Padahal saya cuma bisa bilang, sekretariat itu besar. Betul. Ada ruang rapat, ada ruang ngobrol, Betul. ada di luar bisa ketemuan. Ada teman kita yang setiap hari di sini menunggu kemacetan. Betul. Karena kantornya dekat sini, Iya. dia ke sini macet dia baru Dan bahkan pulang. sekre ini 24 jam 24 jam. disediakan oleh quote unquote pengurus. Iya, Ada yang nungguin ada yang nunggu agar alumni terlayani. terlayani. Jadi setiap hari jam berapapun kemalaman Betul. ada yang akan bukakan pintu untuk bisa beristirahat. Ya. Jadi rumah Makasih, singgah Bang. Makasih. terbuka untuk umum. Tapi memang salah satu kelebihan Abang adalah Abang sudah cukup lama di berkutat di Ikatan Alumni ITB. Jadi Abang tahu pengda-pengda kondisinya kayak apa, penglu kondisinya kayak apa, sehingga kami-kami yang mau pergi pun sebetulnya semudah kontak Abang aja. Bang, di sini ada nggak? Ya gitu kan. Ya sementara ini kan Abang pribadi gitu kan. Iya. Sehingga juga kayak tadi saya pertanyaannya mungkin jadi kecil nih. Saya cuma berpikir sekre Taman Patra, padahal sekre ini bisa di masing-masing pengda. Iya. Dengan cerita Abang tadi, dan saya baru ingat, oh iya betul juga bahwa banyak senior-senior di daerah, bahkan junior-junior di daerah, mereka membukakan kantornya, pintunya. Iya. Makasih banyak, Bang. Jadi di mana aja begitu kita punya database, kalau anak sekarang kan upload di medsos. Betul. Wah. Betul. Yang di Jepara kita ngumpul di Iya. Cafe Jati. Wah, jam sekian Betul, kan gitu. Nah, betul. ya kita nanti kan nggak perlu gitu lagi. Betul. Kita bisa tinggal report. Minggu depan kita ke Medan nih. Yang Betul, bisa kumpul di mana? Tapi saya juga setuju, ini ide Abang tentang spasial tadi juga sebetulnya kalau dulu kita agak malas lah dimintain alamat dan lain-lain. Tapi sekarang anak-anak termasuk saya juga kalau dimintain IG saya kasih. Iya. Ya kan gitu. Itu data pribadi Data IG loh. pribadi, Wah, data betul. pribadi. Artinya kan ya memang pola pikir kita memang perlu Iya. penyesuaian lah gitu. Kenapa kita IG langsung kasih? Karena kita ketemu. Oke. Jadi ada ini. Sebagian kan karena belum pernah ketemu. Nah, disitulah pentingnya saya sampaikan tadi pengurus prodinya. Iya. Ketika pengurus prodinya mengatakan, iya benar ini program pusat untuk mensupport. Kami prodi-prodi sudah diajak ngobrol. Oke. Hal-hal seperti itu Siap, Bang. tentu sangat mempengaruhi. Ya, makasih banyak. Pak Mail, ada pertanyaan? Kalau enggak, saya udah. Iya. Kau ada pertanyaan kapan ke Jogja? Ini Jogja lagi macet banget itu. Oh iya Pak, kamu musim liburan ya? Iya, kemarin ada beberapa event. Jazz, rame juga jazz. Perambanan jazz 76.000 selama 3 hari. Lumayan. Puncaknya Bang Dhani, Ahmad Dhani ya. Arjok kan panjang itu Arjok. Minggu ini ada Arjok masih, kemudian ada Pasar Jadul. Kemarin Pasar Jadul itu, tapi kayaknya masih berlangsung. Ada pameran VW di UGM GIK itu, gedung barunya UGM itu, gedung inovasi itu. Kemudian ada musiknya itu Sheila on Seven.
duta. Itu ada di UGM nanti tanggal 12 kalau nggak salah saya. Apalagi kegiatan di Jogja tanggal 12 ini ya. Banyak banget, banyak banget. Lagi banyak acara. Kemarin rame ya, saya malam mingguan kemarin di Pacitan. Oh, Pacitan. Pacitan itu ada namanya Festival Rontek. Rontek itu beduk. Pukulan beduk itu kan, tengah malam. Jadi semua kecamatan tuh memamerkan atraksi beduknya. Atraksi itu kentungan. Tak tong gitu kan, macam-macam lah. Tapi yang paling menarik kemarin saya lihat semuanya memang apa namanya, kebajikan ya. Ada yang temanya bagaimana menjaga laut, ada yang temanya bagaimana menjaga hutan, pentingnya menjaga hutan, ada yang temanya pentingnya menjaga mata air. Satu yang saya lihat kemarin bagus itu adalah mengkampanyekan supaya tidak polusi suara, walaupun itu kan suaranya banyak itu tidak terganggu. Mereka pakai baterai energinya. Oh gitu. Biasanya kan pakai mobil tuh dari belakang kan mesin. Ini pakai baterai. Oh, ini go green juga ini. Oh, yang bawanya pakai baterai. Kan pengiringnya kan ada nyanyi, ada ini betul, segala betul. macam. Oh, biasanya pakai diesel. Jangan pakai diesel. Ya. Mereka tuh pakai baterai. Bagus ya. Sampai kampung. Sampai Hebat, kampung. Jadi luar biasa juga. Pacitan kemarin itu penuh. Rontek namanya, itu memang biasanya bulan Suro kalau nggak salah saya. Bulan Suro. Kalau bulan Suro ini kok jauh kan rame. Nah ini pertanyaan dari saya pribadi Bang. Ini jam segini nggak ngantuk Bang? Iya. Dan masih on. Gimana caranya? Tips and trick. Nah, saya ini bersyukurnya Allah kasih kemudahan untuk tidur. Oke. Kalau saya perjalanan itu mesti tidur. Oh. Apalagi kalau naik bus, saya paling cepat tidur tuh. Kalau naik bus kadang-kadang dulu busnya belum keluar dari terminal saya udah tidur. Udah tidur. Dulu saya Jogja Bandung itu suka naik bus kalau hari Minggunya. Iya. Tapi sejak Covid tidak. Oke. Jadi paling susah saya tidur di kereta. Karena lampunya hidup. Terang ya. Lampunya terang. Tadi saya perjalanan dari Jogja ke Jakarta, saya tidur nyenyak. Oh, alhamdulillah. Tidur nyenyak. Jadi belum ngantuk. Ya, siap Bang. Oke, ini perlu closingan ya. Oke. Makasih banyak. Yang pertama tentu Bang Angin atas kesediaannya untuk maju, karena saya pun di awal sempat mengambil formulir, tapi mohon maaf belum bisa mengembalikan di tahun ini. 4 tahun lagi kita lihatlah, semoga saya lebih siap. Jadi mungkin bisa mengembalikan seperti Bang Angin. Dan juga tentu terima kasih karena ini dalam kontestasi pemilu ada Kang Atep dan ada Mas Puja, itu juga berdua terima kasih. Tiga-tiganya saya kenal secara personal, jadi saya yakin bahwa ketiganya maju atas dasar yang sangat baik, melalui proses yang sangat baik. Apapun hasilnya, semoga menjadi kebaikan baik untuk Abang, Akang, dan Mas, dan juga semua alumni. Yeah. Memang di hari-hari ini ya kita coba tingkatkan engagement semaksimal mungkin, karena ini momen teman-teman seluruh alumni boleh dan memang seperti diwajibkan untuk memberikan masukan ke semua pihak. Ya paling karena di sini ada Bang Angin, kira-kira bagaimana Bang cara mereka menyampaikan atau ngontak Abang yang efektif? Gimana caranya? Terima kasih Bang Luki. Paling efektif kalau WA saya 0812 2130 1429. Nah ini memang yang selalu saya pegang. Kalau IG misalnya itu biasanya saya buka pagi hari lepas subuh atau
Oke. sore hari atau malam hari gitu. Siang sekali, jarang sekali saya buka medsos. Ya. Tapi Makasih kalau banyak. WA, insya Allah karena kan sekarang WA itu juga nempel di komputer ya. Dari komputer. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, bersedia untuk mampir ke sini. Yang pasti begini kalau versi saya. Ya, tadi juga sebetulnya Bang Angin juga sudah sampaikan, ITB adalah berkaitan erat dengan ITB. Sangat. Sangat. Kita katakanlah 5 sampai 7 tahun. Saya maksimal 7 tahun dulu kuliah, jadi sampai 7 tahun kuliah, kemudian mungkin ada yang S2, S3 gitu ya. Tapi proses yang lebih lama adalah setelah lulus, yang mana itu beradanya di IITB. Iya. Jadi sangat pantas masyarakat berharap banyak ke IITB dibandingkan ke ITB. Istilahnya kan begitu ya, karena Iya, waktunya lebih karena lebih lama. lama, iya. Berharap juga apa yang sudah didapatkan di ITB diterapkan ke masyarakat melalui IITB. Jadi makasih banyak kepada semuanya, mohon masukannya juga karena ini momen yang sangat baik untuk memberikan masukan baik ke calon ketua ataupun ke IITB secara organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Luki. Sama-sama Bang.